Lu berdua tahu kan ada beberapa malam sakral Malam Kamis. yang suka dipercayain oleh rakyat Indonesia ini. Iya. Yang lu tahu malam apa aja? Malam satu suro. Malam satu suro lu? Ya. Malam Jumat. Tahu nggak? Hari ini malam apa? Malam Rabu, malam Kamis. Benar, malam Kamis. Malam Kamis. Tapi hari ini ada fakta lain. fakta lain. Oh, Rabu Bokasan. Bokasan apa? Datangnya menurut kepercayaan Jawa ya. Iya. Malam ini adalah hari dimana turunnya 1000 penyakit. Dan kita di sini Jadi penyakit. nyari penyakit. Jadi penyakit. Ya. Benar. Nah, mumpung tempatnya kayak gini. Gua ada satu cerita lah soal tentang malam Bokasan. bukan malam Jumat. Iya. Oh, sama-sama malam, benar. Iya. Ini kejadian di tahun 2017. Udah lama ya. Udah lama. Gua masih SMA kelas 2. Hari itu beberapa hari sebelum bulan Ramadan datang, gue sama teman gue namanya Faisal merencanakan untuk naik gunung di hari pertama puasa. Karena waktu itu Faisal tidak diizinkan untuk bulan Ramadan atau berpuasa di gunung, akhirnya ya udah kita mendadak tuh malam ini menentukan kalau besok akan langsung naik gunung ke Cermai. Terus karena yang semua persiapannya dadakan, jadi akhirnya ya udah kita punya uang berapa kita berangkat. Waktu itu Gunung Cermai kita udah nggak pusing tuh mau milih Palutungan atau Apui Ya. karena biasanya gue lewat jalur Apui. Waktu itu gue milih untuk lewat jalur Palutungan. Dan yang gue pilih adalah Palutungan dengan trek yang lumayan landai dan panjang, dan waktu mendaki hanya tektok, bukan ngecamp. Jadi bener-bener kita nggak bawa tenda, nggak bawa sleeping bag, nggak bawa peralatan ngecamp lah. Di prepare emang buat tektok aja lah. Iya. Naik dari base camp ke pos 1 itu butuh waktu cuman 45 menit. Harusnya. Harusnya 1,5 jam. Oh, berarti lo lebih cepat. Pos 1 ke pos 2 15 menit, harusnya 30. Pos 2 ke pos 3 1 jam, tapi gua tempuh 30 menit. Jadi lebih cepat lah waktu itu. Dan di pos 3 ke pos 4 itu ya Faisal kekilir lah. Ada masalah, jadi tempo naiknya makin lama tuh. Dan ditargetkan waktu itu kalau misalnya kita terus flow-nya kayak gini terus itu sampai puncak di jam 2 atau jam 3 sore. Oh iya. Dan kenyataannya gue sampai puncak itu jam 5:30 sore. Lebih lama. Foto-foto segala macem, turun. Jadi pas abis maghrib kita baru turun dari puncak. Sampai Sipangapui, Pugo Walet. Kita nggak mampir Pugo Walet, kita langsung bablas. Ketemu Sipangapui, kita ambil kiri ke jalur Palutungan. Itu udah gelap tuh. Iya, udah masuk vegetasi dan udah gelap juga. Iya. Dan tadi poin penting kenapa gue sebutin waktu-waktu pas naik, karena pas turunnya ini. Set malam juga tuh turunnya. Pas turunnya ini agak-agak aneh. Faisal karena yang tadi udah kekilir, Ya. naik juga makin lama ya. Itu posisi di mana Faisal banyak berhenti, dan setiap berhenti gue selalu kedinginan. Oh. Jadi setiap Faisal berhenti gue muterin dia terus. Nggak bisa. Iya. Pokoknya nggak bisa. Kalau bisa dingin nggak diem. bisa diem lah ya. Iya. Harus nggak bisa diem. Itu datanglah di pos 4. Pos 4 menuju ke pos 3. Kayak gitu tuh. Faisal banyak berhenti, gue banyak muter-muterin dia. Karena setiap gue diem sedikit udah kedinginan. Iya. Dan di
Datang di pos 3 kita ketemu orang-orang yang lagi ngecamp. Katanya udah sini ngecamp dulu aja, gak usah maksain turun malam. Kata gue enggak bang, mau langsung pulang. Ada acara besoknya. Padahal emang gak ada acara apa-apa. Karena emang rencananya tektok kan. Emang sengaja. Iya. Itu masih jam 8 malam kalau nggak salah. Sampai di pos 3 tuh jam 8 malam. Perjalanan menuju pos 3 ke pos 2. Ya. Tadi pas naik dari pos 2 ke pos 3 itu cuma 30 menit. Dan gua sama Faisal itu turun dari pos 3 ke pos 2 itu. Datang di pos 2 tuh di jam 9 malam. Buset. Anjing. Sejam harusnya 30 menit ya? Naik aja 30 menit. Iya. Saya normalnya kalau turun juga harusnya 30 menit lah. Iya. Kalau jalurnya bener sama ya. Iya. Lu bisa 1 jam. Ini 1 jam. Gelap. Di pos 2 ke pos 1. Yang tadi kita berangkat itu cuma 15 menit. Ini hampir 1 jam juga. Dan tanda-tanda dari pos 1 ke pos 2 itu kita ngelewatin kayak aliran sungai gitu. Terus ada gua kan. Ada gua di sebelah. Kalau dari pas naik itu ada di belakang, tapi kalau pas turun itu ada di depan kan. Ada gua kecil terus ada aliran air. Itu gua ngelewatin aliran air tuh 3 kali. 3 kali. Aliran air nih selalu dekat. Udah pas 1 depan. Jalan-jalan aliran air lagi. Gua diem. Terus yang pas ketiga ngelewatin aliran air lagi. Sal berhenti dulu. Nggak beres nih. Ada yang gak beres kata gue. Airnya sama bentuknya. Sama. Enggak, bukan masalah sama karena itu gelap ya. Cuma itu satu-satunya aliran air di situ. Iya. Karena biasanya kalau di gunung emang aliran airnya sulit. Biasanya 1 doang ya. Dan waktu itu juga nggak lagi hujan. Iya. Jadi nggak akan ada aliran lain. Iya. Pasti cuma dari 1 arah doang. Dan emang pas naik gue ngelewatin aliran itu juga. Jadi emang kita harus ngelangkah atau nyebrangin air situ. Ya, lu nggak sana baik lagi. Emang udah pasti jalur situ. Iya. Nggak beres. Lu berdoa ya. Terus gue dengan bahasa Sunda gue. Kan ada orang bilang kan, kalau di gunung tuh nggak usah petadang-petadang, sompral segala macam. Karena itu gue bawaannya, kalau digituin gue kesel dan apa namanya, dongkol lah, jengkel, emosi ya. Gue bilang kalau sia mun wani, ini bahasa Sunda ya, mun wani mah sok ulah mulinan, artinya tembongkeun wae, artinya molesieun. Kalau berani mah jangan mainin, jangan ngedang-isengin, nongol aja. tunjukin gitu. Aing mah gua mah nggak takut. Sama hidup ya. Terus gua jalan lagi sampai di pos 1. Jam 10 datang pos 1. Pos 1 datang jam 10, rehat jam setengah 11 itu gua jalan lagi turun. Dan kata pendaki yang ini nih, bang udah ngecamp aja, jangan maksain. Ya. Soalnya ini kan malam Jumat. Dan dari situ gue baru inget kalau itu malam Jumat. Baru di ini. Baru ngeh gue. Baru dikasih tahu. Baru nyadar lah. Notif. Di jalan gue ketemu korek gitu, namanya juga kerokok kan. Korek nih lumayan. Gue ambil lah nih. Gue jalan, gue ngeliat ada 2 pohon, 2 gitu. Gue ngebayangin tuh kayak gerbang aja gitu. Biasanya 2 pohon kembar ya? Iya, itu kayak gerbang aja. Iya. Gue lewat sekali. Kok di depan masih ada lagi ya? Lewat. Kok kayak mirip nih. Berhentilah di situ yang ketiga. Gue ngerasa itu kayak pohon yang sama. Terus gue si Faisal duduk, gua ke pohon yang satu, ke pohon yang gua kata gua gerbang itu, gua cakar gini nih 3 kali, seret. Lu tandain. Iya. Oh iya. Karena gua takutnya emang balik lagi. Iya. Biar lu tahu kalau lu udah lewat situ. Iya. Gitu, ya. Terus itu udah Faisal jalan lagi. Lewat. Pas lewat lagi, yang tadi bukan ya, kayaknya bukan deh. Pede aja tuh awal.
kayaknya ini deh. Berhenti anjing berhenti, si Faisal berhenti, gue berhenti, Faisal berhenti dulu, Faisal duduk. Gue ngecek lagi pohon yang seberang, ada anjing. Yang di tanda lu ada? Tanda gue ada cuy. 3 cakaran jempol gue tuh ada tuh cuy. Anjing gak beres gitu. Epic anjing. Janggal. Sal, doa ya. Gue nyalain rokok karena gue nggak tahu. Gue nyalain rokok. Sok, ayo nama tembong ke gue. Ulah mulai lagi, ayo mah kesenang. Pun sia boga kawasan, sok tembong. Ulah mulai lagi. Udah tuh. Jalan keluar tuh. Gak ketemu lagi. Akhirnya ketemu jalan turunan. Nah waktu itu rencananya turun adalah kita mau lewat Buper apa? Bumi Perkemahan. Ipukan kalau nggak salah namanya. Jadi jalur Palutungan itu nanti lu ketemu simpang Ipukan gitu. Kalau lu dari turun berarti nanti lu ketemu kayak rumah dari terpal gitu ya. Terus lu belok kiri ya. Itu masuk ke Ipukan ya. Nah itu gue jalan turun terus akhirnya ketemu, dapat sinyal kan. Tiba-tiba HP gue ada yang nelfon tuh, ternyata dari bokap tuh, nanyain ada di mana karena gue emang nggak izin. Udah dapat nggak izin ke orang rumah lah. Ini lagi turun dari Cermai. Udah ini udah turun. Gue ngeliat ke bawah tuh, gue ngeliatin yang tenda dari terpal itu yang buat tempat sampah itu. Gue ngeliat, ya udah ya, ini soalnya depan udah Buper, udah deket lagi, udah pengen turun. Oh ya udah, telepon gue matiin. Ngomong Faisal depan tuh di bawah udah tanda Ipukan. Iya tur, iya siap. Ya si Faisal juga ngeliat ya. Pas gue habis kan gue spesial di belakang ya. Gue di belakang pas gue gini nggak ada anjing hilang tuh tenda. Bener-bener hilang tuh. Bukan tenda ini kan tenda gede kan? Iya yang ya, kayak disaung gitu. Kayak yang emang dibuat sama orang. Bukan yang tenda yang bukan tenda buat kayak bukan. Emang itu tendanya buat bukan naro. Tenda yang biasa dibawa-bawa kan? Iya emang itu tenda yang buat naro sampah-sampah gitu. Emang dibuat manusia khusus gitu. Anjing kata gue nggak ada nih tenda kemana? Sal, mana? Tahu, jalan aja udah. Jalan lah akhirnya gue. Anjing hilang cok, keren aja. Jalan itu. Lu tahu nggak gue sampai Ipukan jam berapa? Jam 1. Anjing, jam 1 malam. Pagi. Jim. Bayangin dari jam 10:30 sampai jam 1. Yang harusnya naik aja cuma 45 menit cuy. 45 menit. Berarti harusnya jam 11 lah. Jam setengah 12 lah. Setengah 12 lah paling lama. Tapi sampai jam 1. Jam 1 anjing. Jujur janggal anjing. 1 cok. Dari sisa enggak ini. Datang di Buper, untungnya ketemu yang itu bener-bener tenda. Akhirnya gue ke Buper ke warung. Terus gue langsung nanya Faisal, lu tadi ngerasa nggak ngelewat aliran air 3 kali? Iya tuh, itu 3 kali ya. Naik aja sekali cuy. Ini turun 3 kali, gimana ceritanya anjing? Tapi emang apa? Pas, kenapa gue nyuruh lu cepet-cepet buat jangan lama-lama res? Itu gue udah kedinginan anjing, gue nggak tahu nih, kagak biasanya kan. Gue kedinginan entah apa gitu. Ya, pulang selamat lah gitu nah di rumah. Nggak ada apa-apa gitu. Gue udah berani sih. Dan itu pengalaman ya, habis itu gue nggak naik gunung lagi tuh. Bukan trauma sih, emang apa ya, uangnya nggak ada. emang budget berarti ya. Itu lebih horor kayaknya. Lebih realistis. Iya, nggak ada uang itu lebih horor anjing dibandingkan ada uang dibalik setan. Iya. Tapi horor aja. Nggak ngapa-ngapain bingung. Tapi emang kalau punya pengalaman horor di gunung tuh diceritainnya harus pas udah turun deh.
Gak bisa pas ini ya, gak bisa pas kita ngalamin gitu ya. Waktu itu emang kayak gitu. Apa emang semua orang tuh kayak gitu atau semua yang lu nggak bisa pesat naik gunung, iya. Apa yang lu lihat, apa yang lu ya, rasain, iya apa yang kita lihat di luar nalar kita lah, iya, di luar itu realita gitu. Iya, itu nggak boleh lu Kalau ceritain. langsung diceritain ya. Iya, karena ya emang takut kesuges ke yang lain. Kesuges ke yang Iya. lain ya. Ngeri sih. Gitu. Di gunung ya. Epic sih, Epic. keren sih. Disasarin. Kalau lu Pep ada nggak Pep? Ya ada sih. Gue terakhiran aja lah. Beneran ada. Tapi Bukan di gunung sih, bukan di disclaimer ya, gunung. gue terakhiran bukan berarti paling epic atau paling Iya. serem ya, enggak. Emang gue sambil nginget-nginget juga kejadiannya gimana gitu, makanya gue nanya lu dulu. Kalau ada ya udah. Paling gue kayak apa ya, pas kecil sih di Cikoneng. Oh Tapi dikit sih itu mah. nggak apa-apa, ceritain aja. Gue kan ngontrak sama orang tua gue dulu Oh. di Cikoneng, belakangnya Unip, Hmm. kawan situ. Mas saudara gue ngumpul. Kontrakan kan kontrakan tiket. Hmm. Ya. Itu gua yang keluarga tuh gua mau ortu gua. Itu pada begil. Mbak Lucy namanya. Dia sering banget tuh dia. Oh, Jadi kan kenapa? kamar mandi ke bawah tuh. Kontrakan tingkat. Kamar mandi di bawah. Kamar mandi di luar. Di luar. Kamar mandi di luar. Gua masih kecil SD kelas 4 lah udah paham kayak gitu kan. Mbak Lucy kayak sering banget lah kan di belakang tuh. Dengan kontrakannya. Belakang-belakangan lah. Ini di depan tingkat, di belakang gitu, tapi tingkat. Mbak Lucy belakang. Kan kalau misalkan ini kan ada tuh tangga yang pas jedanya yang naik-naik. Iya, gitu iya, kan. iya. Oh ya, ada tengah-tengah. Itu dapur khusus dapur buat ngontrak, dapur luar Ah, buat masak semuanya barengan lah situ. dapur bareng. Ada namanya tetangga gue yang nonis lah, yang punya anjing, Ya. Capri namanya anjingnya. Itu udah nggak ada, udah meninggal. Oh. Ingat banget tuh gue sama saudara gue. Kalau misalkan bocil kan kita mau olahraga tuh ya, lagi semangat bangetnya ya, ya kan. Jam 5 tuh gue anjir jam 5 nih keluar barengan ada berempat lah gue waktu itu. Saudara gue sama temen gue 2. Si Capri ini kayak gimana sih? Kalau gue percaya nggak percaya, hewan tuh kalau misalnya ini bisa ngeliat deh. iya. Jadi si Capri itu ngeliat ke atas kontrakan yang ditinggalin gitu kita. Ya, kayak apa namanya? Mau nangis gitu lah. Ah. Capri anjing tuh gitu kalau mau nangis gue sih. Gitu. Oh. Gua bisa. Si Faizal kan namanya. Sampai mirip lagi namanya. Anjing. Saudara gue ya, Faizal Akbar. Tapi gue manggilnya Zal. Apa sih? Capri kenapa tuh kata gue? Kayak gitu-gitu kata gue. Tahu lapar kali. Anak yang punya kan Om Noto. Tahu Notonya mana kali kata gue gitu kan. Oh. Lapar kali bagaimana nggak tahu. Tapi dia tatapannya kosong cok. Begitunya bocil lah, namanya bocil kan. Ayo samperin gitu kan. Diem aja. Logisnya kalau misalkan anjing tuh, kalau kita samperin kabur ya. Dia diem aja. Atau Kayak gini gonggong palanya. lah. Iya Iya. gonggong. Dia diem aja. Oh ya. Dengan nada yang tadi kayak gitu. Oke. Gitu. Kita belum paham dong ya kan namanya ini kan. Belum dewasa lah. Udah tuh singkat cerita. Si Om Notonya besoknya jadian ngalamin itu. Nyariin anjingnya. Kan baru kemarin pagi ya, tadi pagi ya. Ini malamnya. Dan anjingnya jam 12 malam. Ada kan namanya tuh kayak bapak-bapak ngeronda bagian gitu kan. Nah besoknya tenar, bukan tenar kayak kuping ke kuping lah. Lihat anjing saya nggak gitu kayak si Capri gini. Oh ya. Namanya bocil kan cerita-cerita kan. Ah. Lu Om tadi pagi Om gini gitu kan. Kita mau lari, ada kok si Capri gitu. Dia udah hilang udah berapa kali? 3 hari. Nggak balik lagi tuh. Enggak. Tapi kan hari itu gue ngeliat sama anak-anak. Iya. Ya kan? Ini sudah jujur gue kata gue anjir. Lu menurut nyari anjingnya pasti kemana? Ada Capri kata gue. Tapi Sono kalau anjing udah nurut kan. iya. Kalau udah nurut mah udah Nurut jarang. mah pasti. Padahal udah giring kandang lah. Iya. Atau Maksudnya Bahasa burung mah. Bahasa istilahnya burung ya, darat. ya udah gitu. Kayak gitu. Kalaupun dia main pasti balik lagi kan. Bakal balik lagi. Itu awal dari cerita. Itu nyambung tuh. Kan 3 hari sih untuk kehilangan anjing. Si Capri kan kata gue. Nyampe meninggal nih. Tapi singkat cerita sih gue singkat. Oh anjingnya meninggal. Nyampe meninggal. Oh. 3 hari udah. Terus ketemu lah. Ya kan ketemu. Besoknya si Om Noto ke bagian ronda ceritanya. Kan bagian kan Om Noto tuh orangnya rambutnya kayak nonis, rambutnya gondrong lah. Bagian ronda, namanya ronda kan keliling ya. Ya. Ini anjing sih, ini gitu. Tingkatan kan tingkat di atas dari gula kan ini dua tingkat nih, belakang sama depan kan. Iya. Tingkatan tuasan tingkat gitu kontrakan berjejer lah. Si Om Noto lagi ronda. Karena pagar besi nggak sih yang pendek yang segini? Iya. Pagar besi lah kayak gitu. Yang kecil-kecil. Zaman dulu tuh biasanya ada tuh. Pagar pendek gitu ya. Nggak tahu ke atas sengaja namanya ronda kan bebas ya. Ngapain ke atas? Ada ngeliat cewek. Logikanya di gue kan di tengah kontrak. Samping kiri kanan gue om gue. Iya. Mang Ono sama Mang Asep. Ya kan? Situ tuh. Ini cewek kata Om Noto gitu kan. Yang ceritain besoknya ke anak-anak RT, Om RT.
oh ada cewek katanya. Tanya sama dia, dari siapa bu gitu. Nyari anak saya. Kok anak saya nyari anak naik, katanya mau maling lu ya, kata dia gitu. Namanya lagi ronda kan. Iya. Terus kok nyari anak naik, katanya pengen naik segala. Sini nggak ada anak kecil, pengen anak kecil simpep doang, gue panggil empep. Simpep doang sini. Gue sempet denger tuh perbincangan bokap gue kan baru balik tiga. Namanya gue belum baru tidur kan setengah-setengah. Sempet denger perbincangan itu. Di sini simpep doang. Tapi gue nggak denger si ceweknya ngomong cok. Gokil lagi tuh. Anjing. Berarti di satu kontrakan itu Kayaknya itu kontrakannya punya nenek gue, punya saudara gue yang kemarin nikah. jadi cuy. Yang kemarin nikah. Apalagi di sini anjing. Sini kalau di sini udah pasti. Pasti sih. Gue ceritain merinding soalnya real nih kejadian. Gue lanjut deh kan masih bocil, tapi gue nggak denger si cewek itu ngomong. Yang gue denger si om Noto, gue belum tidur gitu. Gue pokoknya denger jelas di sini nggak ada anak kecil selain empep, simpep. Bapak gue nyaut. Ngobrol sama siapa tuh? Ini kan Noto kan. Balik cip 3 kan, 15. Itu tadi ibu-ibu. Turun ke tangga cewek katanya. Ibu. Nggak tahu ibu-ibu nggak tahu apa, pokoknya turun ke tangga. Kan tangga ada jedanya kan, kotak gede. Lah orang tadi saya lewat itu nggak ada kan terus papasan kan, logikanya kan. Iya. Ini nggak ada anjing, nggak ada tuh. Saya pikir kamu ngapain naik gitu kan. Anjing. Bapak kamu kan dipanggil kan nama Ri kan, Ri gitu. Sumpah Ri gitu. Aing neule gitu Sunda, gue lihat gitu. Aing neule lihat cewek nggak putih cuman baju normal nyari anaknya. Itu kejadian kedua. Nantinya gue bilang Mbak Lucy itu bukan saudara tapi kayak udah deket banget loh. Itu sering banget tuh setelah kejadian itu yang dari 2 anjing itu sama yang pertama, yang kedua si kejadian cewek. Nah situ tuh Mbak Lucy mulai sering kesurupan. Itu dari awal 2 itu tuh dari anjing sama si cewek yang Noto lihat. Mbak Lucy mulai kesurupan. Gue real itu gue udah mulai paham kesurupan tuh kayak gimana. Gue perdana ngeliat di dalam kehidupan gue kesurupan tuh kayak gitu. Dari gara-gara ada Mbak Lucy. Kesurupan, sering-sering kesurupan, jelang setengah tahun Mbak Lucy pindah. Si anjingnya masih normal, masih baik-baik aja. Tapi nggak lama kemudian sakit tuh. Berarti si tadi siapa? Om Si Noto. anjingnya? Oh, Capri. Si Capri itu dari hilang 3 hari terus ketemu lagi. Ketemu Nggak lagi. tahu kenapa dia balik mana. lagi aja gitu. Itu ada mana tiba-tiba di rumah. Terus kan Om Noto kan kayak suka ngobrol-ngobrol sama Capri gitu kan. Di singkat cerita lain sih gue di siang-siang lah. Apa namanya ngelihat kayak nanya-nanya gitu ngobrol. Lu dari mana aja sambil bercandain kan. Gini. Ya anjing tuh bercanda kayak nyaut gitu lah. Gini gitu. Mungkin ya disautin gitu hilang kayak aneh aja gitu. Nah situ Mbak Lucy kesurupan sering banget lah. Pokoknya tiap minggu ada sekali 2 kali gitu. Nggak lama kemudian ya selang beberapa bulan tuh si Capri kayak sakit cok. Justru gue ngeliat gitu gue anjing baik cok, enak orangnya gitu, masih anjing sakit Anjingnya. terus anjingnya Bukan sakitnya nggak bisa berak kan, kalau nggak bisa berak tuh pandat tuh. Ambeien. Iya kali kata gue. Anjingnya ambeien. Anjing gitu gua. ambeien. Anjing ambeien. Berak Sakit batu. tuh selang itu. Anjing ambeien. Sakit nggak ada udah. Anjir epic cok kata gue. Atau kan juga masih ada sih yang kemarin gue nikahan itu saudara gue yang punyanya tuh. Tapi soal ketemu orang yang di luar nalar. Gua ada pengalaman lah. Ada. Ini gua ceritain singkat aja kan. Boleh. Rumah yang di kampung gua, yang di Majalengka. Itu kayaknya gua masih kelas 1 SMP. Baru pertama kali dibeliin HP BlackBerry lah sama bokap. Sama juga baru HP baru, otomatis. Plot twist loh. Ternyata ada orang lewat ya. Ada jalan berarti semua ya? Yuk, Bang. Waduh, jalan utama berarti ya? Ini cok. Nah, Kecil berarti. Aman berarti. ini ya maghrib gua main HP. HP baru dong. Itu gua main di kamarnya bibi gua. Main sendiri. Terus ada kakek gua nih. Mau sholat di situ. Mau sholat di situ kakek gua. Emang kakek gua. Gua ngeliat tuh emang kakek gua dia pakai ini. Terus tapi nggak ngomong, dia datang langsung. Oh mau sholat gitu, gua ngerti dong. Jadi gua pindah ke atas kasur. Tadi kan gua di lantai itu di bawah. Sambil dicas lah. Gua main di atas kasur. Sepertinya tuh kayak sebentar banget. Gua ngeliat tuh nggak ada. Bukan gua ngeliat, sorry gue lagi main HP terus ada yang ngetok pintu. Dan lu mau tahu yang ngetok siapa? Kakek lo.
Maaf, Jing plot twist. maaf. Kakek gue ngetok pintu dari luar. Yang tadi siapa? Padahal yang tadi Gua. gue lihat mau sholat. Terus gue bilang, gue mau manggil kakek gue bapak ya. Bapak sholat di mana? Masjid. Cih. Tulisan ready. Tadi siapa Siapa? aja? Udah Keren. tuh gue pindah gue ke kamar gue sendiri. Gue nggak berani di situ. Nggak usah basi ya. Ngeri ya. Iya. Gila, Cok. Gila. Lu Bas? Gue ada sih. Cuman ceritanya mirip-mirip kayak lu, men. Ketemu orang yang seharusnya kita lihat tapi ternyata orangnya dari mana gitu. Iya. Mirip lah. Bener-bener mirip. Cuman bedanya tuh temennya kakak gua. Temennya kakak gua, kakaknya temen gua. Jadi malam-malam lah ada gua suka main sama temen rumah. Rumahnya dia tuh, tapi ini kejadiannya udah lama ya, udah 2000 berapa ya? Sebelum 2019 masih sekolah lah gua pokoknya. Iya. Jadi emang rumahnya dia tuh emang suka di base campin gitu, suka kumpul di sana lah. Ada satu hari di mana waktu itu tuh dari rumah gue mati lampu, gelap banget pokoknya, mati lampu. Satu lingkungan, satu RW gitu, emang ada pemadaman kan. Tapi tetap kumpul, mati lampu. Kayak udah biarin gitu. Udah ngobrol-ngobrol, musikan, cerita-cerita gitu-gitu apa segala. Aman tuh. Balik malam besokannya tuh kebetulan Sabtu nongkrong lagi malam tuh nongkrong gue berlima di rumah dia. Gue nggak usah sebut namanya lah ya, kita pakai inisialnya. Ahmad. Nama itu atau nama samaran dah, Joko misal. Joko. Jadi setuju nggak namanya samarannya Joko? Tuh ada tahu ini. takutnya lah ini Hanya melimpir orang Solo. orang terdekat lo namanya Joko gitu Iya. misalkan, Kirain. aman kan. Nah, jadi anggaplah rumah si Joko ini adalah rumah base camp yang gua sama teman-teman Iya. nongkrong gitu. Nah si Joko ini tuh punya kakak cewek. Mantep. Mantap. Kebetulan sama si Joko ini nonis. Nah, Iya. Kristen. Mikael kayak gitu mah Kristen. namanya. Hah? Mikael aja. Enggak, jangan lah. Michael. Ya udah boleh dah. Michael. Apa Ya. Michael? Michael. Setuju Michael. Keren sih. Ya kayak apa ya? Kayak rumah-rumah orang Kristen pada umumnya lah. Iya. Banyak kayak patung, kayak itu lukisan segala yang Tuhan mereka lah gitu. Nah, ada satu momen lagi pada nongkrong nih malam-malam. Kakaknya dia tuh keluar dari kamar. Jalan nih. Kan dia kan kamarnya di lantai 2 kan. Kita kan pada kumpul di bawah tuh sambil main PS gitu-gitu. Kakaknya turun kakaknya turun mau ke kamar mandi. Tapi kakaknya itu diem aja tuh. Kagaknya Diem aja, manggil. kagak ngomong apa-apa. Biasanya kan manggil. Ngeliat, iya, biasanya kan ngeliat kita kayak Michael gitu. Michael teman-temannya suruh makan gitu atau enggak apa gitu. Diem aja tuh diem. Kita semua ngeliat. Oh, kayak Michael lagi kamar mandi nih. Berarti kalau misalnya kita ada yang mau ke kamar mandi nanti dulu. Gantian. Dia diem aja tuh. Bawa handuk, bener-bener bawa handuk kayak pengen mandi. Turun. Masuk. Tek. Buka pintu, nutup pintu. Udah, lanjut. PS. 10 menit kemudian HP-nya si Michael nih bunyi. Telepon. Kakaknya. Kakaknya nelpon. Mau dibawain makan apa? Teman-temannya masih pada di rumah nggak? Gitu. Teman-temannya masih pada di rumah nggak? Si Michael mah, karena emang dia lagi main PS ya, jadi nggak fokus gitu, nggak terlalu fokus gitu. Tapi emang lihat kakaknya, cuman kayak dia diem aja tuh. Saya kira ditanggepin, bawain apa aja, martabak gitu. Ya udah nanti dibawain martabak ya. Ya. Dia diem tuh. Kita juga diem karena kita nggak pengen tahu kan dia teleponan sama siapa gitu. Karena kita nggak ngeliat dia nelpon siapa gitu. Baru akhirnya dia cerita tuh. Kakak gue nelpon. Ya udah, terus kenapa? Lu tadi ngeliat gak ya ke kamar mandi siapa? Digituin tuh sama si Michael. Kakak lu? Kakak lu bawa HP kali. Digituin tuh sama temen-temen lu masih dibicarain gitu kan. Kakak lu bawa HP. Mana ada orang bawa HP nanya pulang mau dibawain apa? Gitu. Juga ya. Coba cek dah. Pas dicek. Kira kita berlima tuh, berempat ngecek. Buka pintunya. Diketok pintunya dulu. Nggak ada jawaban. Dibuka, lampunya mati. Kosong. Padahal pas awalnya kita turun, yang emang Michael tuh emang nggak ngeliat, cuma yang ngeliat emang gua sama temen-temen gua doang yang lain.
kakaknya emang lagi masuk, bawa handuk, nyalain lampu, buka pintu masuk, nyalain lampu nih, kelihatan banget nyalain lampu. Pas dibuka lampunya mati, kamar mandinya kosong, airnya juga mati nggak nyala apa-apa. Dar. Terus kakak Michael datang ucuk-ucuk dari luar, nggak lama. Bener bawa martabak, pakaiannya bener-bener pakaiannya dari luar aja udah. Habis ngedate, habis main gitu sama pacarnya nggak tahu. Nih martabak. Terus Michael gitu. Tadi siapa yang mandi? Mandi? Siapa? Tadi ada yang mandi. Mama kali. Mama kan lagi keluar kota. Situ makin lagi dalam diri. Lalu gue mau temen-temen gue yang lain udah. Ini personalnya anjing nih kayak ribet. Cabut kali ya. Cabut ya. Cabut akhirnya. Udah, Kak cabut dulu ya Kak. Akhirnya cabut, Michael cabut akhirnya. Udah. Gila ya. Kadang di rumah sendiri, di rumah orang, main di rumah orang. Mana-mana. Nah itu masalahnya nonis loh. Iya. Maksudnya kalau misalnya seiman sama kita masih meyakini lah ya. Iya. Tapi itu nonis aja. Dia tidak emang enggak Ya, pandang. nggak mandang gitu lah ya. Iya. Dan bentukannya emang sereligius itu keluarga Michael. Gila tuh. Itu doang sih paling kalau gue. Di Konten terbaru kita. Iya. Berkedua ya berarti ya. Berkedua. Sebelumnya kita syuting di warkop. Warkop. Nggak apa-apa ya. Sama aja. Dan buat kalian nih, ya, subscriber udah nambah. Nambah. Satu kebetulan. Jadi 21. Ada 21 subscriber 21 orang. dan untuk 250 juta rakyat Indonesia Iya. yang ingin mengirimkan cerita-cerita horor Benar. Kirimin aja. bisa Boleh. kirim lewat email Berkajaya yang ada di deskripsi. DM, komen boleh. Ntar lanjut di DM aja. Nanti kita ceritain deh. Nanti kita share ke sini. Kita aja. Cerita aja. Ya,